Sujud tilawah bisa dilakukan di luar maupun di dalam sholat. Jadi bisa dikerjakan di luar maupun di dalam sholat. Kalau dalam sholat itu sama, pada saat membaca ayat sajdah, contohnya di surah Al-Alaq tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasjud waqtarib, maka pada saat itu baca takbir Allahu Akbar lalu sujud. Pada saat sujud baca doa sujud tilawah, atau kalau tidak bisa doa sujud seperti biasa. Selepas itu Allahu Akbar, bangun lagi untuk berdiri sempurna. Setelah berdiri sempurna apa? Tumak ninah. Nah, kalau mau ditambah surat boleh, kalau tidak ditambah surat tumak ninah. Setelah tumak ninah takbir baru ruku. Itu untuk kasus surat Al-Alaq. Kalau suratnya di tengah ya tidak tumak ninah, ayatnya dilanjutkan. Dan ini juga termasuk sunnah para salafus soleh ketika hari Jumat di waktu subuh itu sujud tilawah. Ada tidak masjid sekitar sini yang Jumat di waktu pagi sujud tilawah? Tidak ada ya, itu sunnah itu. Jadi kalau misalnya bisa, Anur bisa menjadi pelopor itu. Kalau Jumat pagi sujud tilawah, nah, itu tidak apa-apa. Tapi sosialisasi dulu. Karena saya di kampung sebelah itu saya tidak sosialisasi, wah gejolaknya luar biasa. Nah, ustadznya saya ini soyo aneh. Nah, sholatnya ditambahi sujud. Nah, jadi karena kita belum sosialisasi. Padahal saya sudah sosialisasi. Saya pada saat mau sujud tilawah saya sudah sampaikan. Jadi ketika sawu sufufakum fa inna taswata sufuf, saya bilang, Bapak, Ibu, nanti kita akan sujud tilawah. Ngaten nggih? Nggih. Nah, pikir saya tidak ada masalah. Karena saya sudah ngasih tahu sebelumnya. Begitu sujud, ada yang sebagian sujud, ada yang tidak. Ada yang tetap berdiri, ada yang subhanallah, ada yang sudah. Sudah saya kasih tahu padahal. Saya sudah bilang, nanti kita akan sujud tilawah. Nggih. Nah, ini tidak ada masalah pikir saya. Begitu sujud, sebagian subhanallah, nah, sebagian ikut, sebagian berdiri. Nah, kemudian setelah sholat, ubyung. Nah, Pak, wow sholatnya kelentu. Sudah. Akhirnya jadi harus memahamkan apa itu sujud tilawah. Jadi ternyata sosialisasi tidak cukup diberi tahu, butuh dipraktekkan untuk shock terapi. Oh gitu tuh caranya. Nah, dan akan teringat terus. Tapi yang tidak senang jadi tambah tidak senang. Kok ditambahin gitu ya. Baik, ini tentang masalah sujud. Kita lanjutkan. Imam Muslim meriwayatkan, ini sujud pada umumnya, itu tadi salah satu dalil yang menjelaskan tentang sujud tilawah. Silahkan di luar atau di dalam sholat boleh sujud tilawah. Bahkan saat ceramah juga boleh sujud tilawah. Karena dulu ada sahabat Nabi, saya tidak ingat betul sahabat Umar atau sahabat Ibnu Umar, pada saat ceramah beliau membaca ayat sajdah dan turun dari mimbar kemudian sujud. Minggu berikutnya atau Jumat berikutnya pada saat ceramah baca ayat sajdah dan beliau tidak sujud. Nah, teman-teman yang jadi khotib itu nanti boleh praktek, turun dari mimbar lalu kemudian sujud. Nah, setelah itu kemudian bangun lagi melanjutkan khutbah. Nah, boleh. Saya yakin itu nanti viral. Ya. Kecuali sosialisasi dulu. Atau topiknya sudah topik sujud. Nah, itu orang paham. Tapi kalau topiknya beda, begitu membaca kok tiba-tiba jenengan sujud, nah itu problem nanti.